Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Polisi menggelar olah TKP lanjut terkait kematian penjaga rumah sekaligus kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, dari olah TKP yang dilakukan sekitar pukul 1 siang kemarin, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya kotak hitam, bantal beserta sprei berwarna hijau, serta sejumlah barang lainnya. Sebelumnya polisi juga sempat mendapat kendala dalam mengungkap penyebab kematian Sutrimo. Salah satunya adalah kondisi TKP yang sudah tidak lagi steril ketika penyidik mulai melakukan pendalaman. Selain itu, polisi menyisir rekaman kamera CCTV di sekitar Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk mengusut kasus kematian Sutrimo yang diduga Karungga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Aparat kepolisian memasang garis polisi di gerbang dan pintu masuk Klinik Morden. Langkah ini dilakukan guna mengusut tuntas misteri kematian Sutrimo. Tak hanya di gerbang depan, garis polisi juga tampak mengikat pintu masuk utama klinik. Tim penyidik juga mencari dan meminta keterangan dari sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi saat korban ditemukan untuk menyusun kronologi secara utuh. Ya, sebelumnya Kepala Staf Rumah Tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditemukan tewas di sebuah klinik. Dalam informasi tersebut, Sutrimo meninggal dunia dengan kondisi mulut berbusa. Sutrimo, Kepala Rumah Tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditemukan tewas tak wajar. Korban ditewas ini dengan mulut berbusa. Korban juga sempat dilarikan ke sebuah klinik. Korban juga sempat ke rumah sakit Muhammadiyah di Taman Puring, Kebayoran Baru dan dinyatakan telah meninggal dunia. Dikabarkan Sutrimo sempat menelepon saudaranya dan mengeluhkan sakit di bagian lambung. Almarhum Sutrimo dibawa ke kampung halaman untuk dimakamkan. Dua tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang, Febri Adriansyah dan Don Rito, sudah ditahan. Ya, hingga kini belum diketahui siapa pemilik 74 kg emas dan 543 miliar rupiah. Walaupun dua tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang Febri Adriansyah dan Don Rito sudah ditahan, namun ada satu teka-teki yang belum terpecahkan. Siapa pemilik 74 kg emas dan 543 miliar rupiah hasil penggeledahan Kortas Tipikor? Febri sempat mengaku jika rumah di Sentul adalah miliknya, namun tidak dengan barang-barang yang ada di dalamnya. Tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus, dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan. Tiba-tiba saja melalui pengacaranya, Don Rito mengaku jika emas dan uang yang disita polisi di rumah Febri adalah miliknya. Yang pasti itu tidak berkaitan dengan Pak Febri. Kedua, yang pasti itu ada pihak yang secara legal menyerahkan. Sepekan kemudian, 24 Juli, Febri Adriansyah menyusul Don Rito. Penyidik Kejagung menetapkannya sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Sebelum digelandang ke rutan KPK, Febri sempat melontarkan teka-teki tentang emas dan uang yang disita polisi di rumahnya. Jalan. Biar jaksa penyidik ya. Jadi masukkan ke Teka-teki yang dilempar Febri harus dibuktikan oleh penyidik. Ahli hukum pidana menyebut jika uang dan emas di rumah Febri hasil titipan, kemungkinan besar penitipnya adalah pengusaha atau atasan Febri sendiri.
Nah, itu kan menjadi pertanyaan, ya. Menjadi punya siapa itu? Ya, penyidik bisa membuktikan bahwa itu adalah miliknya. Dan kalaupun kemudian dia berargumen bahwa itu dia dititipin, nah pertanyaannya adalah siapa yang berani nitip ke dia? Kan kemungkinannya ada dua. Yang berhubungan secara struktural birokrasi gitu ya kan, artinya atasannya atau temennya satu eselon sama-sama eselon 1 gitu ya kan, bisa seperti itu kan, atau orang lain yang punya hubungan bisnis dengan dia. Kini si pelempar teka-teki sudah dipenjara dengan tudingan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sementara tim Sebar Kejagung tidak menjelaskan lebih detail kasus TPPU yang dilakukan mantan jaksanya itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bagaimana perkembangan kasus kematian kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah? Sudah ada rekan kami Indira Utomo dan juru kamera Fihir Fauzia di Polda Metro Jaya. Selamat pagi Indira, kemarin polisi melakukan olah TKP dan ada barang bukti apa saja yang ditemukan di tempat kejadian. Ya, selamat pagi Lala dan juga Togi. Memang kemarin Senin pada tanggal 27 Juli, tim Pusat Laboratorium Forensik melaksanakan olah tempat kejadian perkara terkait meninggalnya Sutrimo, yakni kepala rumah tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah di Klinik Modern Estetik Klinik, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan olah TKP ini berlangsung sejak pukul 1 siang, yang mana polisi mulai membuka garis kuning pembatas hingga pukul 2:15. Dan usai olah TKP, petugas membawa sejumlah barang dari dalam klinik yang akan nantinya diperiksa lebih lanjut di Pusat Laboratorium Forensik. Penyidik juga sempat ditanyai oleh awak media apakah menemukan adanya indikasi temuan racun di lokasi kejadian, namun dari pihak penyidik mengatakan memang tidak ada tanda-tanda tersebut. Namun kepolisian belum mengungkap apa saja barang yang diamankan dari hasil olah TKP dan mengatakan saat ini masih proses penyelidikan dan nantinya untuk hasilnya akan langsung dibeberkan kepada awak media melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya. Dan dari awak media sendiri memang melihat ada beberapa barang yang dibawa dari dalam klinik. Contohnya ada kotak hitam, tikar, dan sejumlah barang yang dimasukkan ke dalam plastik. Dan apabila kita lihat kondisi lebih dalam, apakah dari bangunan klinik modern tersebut memang sudah terlihat tidak berpenghuni, mulai banyak tanaman seperti bangunan yang sudah tidak terawat, kemudian terlihat juga atap plafon yang jebol. Dan seorang security yang bekerja di dekat klinik modern ini juga mengatakan untuk klinik modern ini sudah tidak beroperasi sejak pandemi COVID-19. Dan berdasarkan keterangan dari mantan karyawan klinik modern lainnya, untuk Sutrimo ini sebelumnya memang dikatakan pernah bekerja di klinik modern, namun untuk periode tahunnya belum diketahui, dan dikatakan sempat tinggal di klinik modern sehari-harinya. Dan untuk kilas balik sendiri, pada tanggal Kamis 23 Juli ini Sutrimo memang ditemukan sudah tidak bernyawa di halaman klinik modern Jakarta Selatan dan dibawa ke RS Muhammadiyah Taman Puring. Namun saat tiba sampai di sana memang sudah meninggal dunia. Dan pada Minggu 26 Juli, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengonfirmasi adanya berita tersebut. Dan memang pada saat itu malamnya juga langsung melaksanakan olah TKP dan masih menyusuri dan mencari bukti tambahan baik dari CCTV, kemudian warga sekitar yang tinggal di klinik modern. Sementara itu untuk kuasa hukum Febri Adriansyah menanggapi adanya berita mengenai kematian ex Karungga dari Jampitsus ini sendiri, mengatakan bahwa sampai saat ini memilih untuk lebih fokus ke penanganan perkara yang memang dihadapi kliennya dan mengatakan untuk menunggu saja hasil dari penyelidikan yang nantinya akan disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya. Sementara itu Lala dan juga Togi. Atas laporannya Indira Utomo dan juru kamera Fihir Fauzia di Polda Metro Jaya, selamat bertugas kembali. Pemirsa, 9 pembalap Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Cross Country Rally Team kembali akan turun membawa nama merah putih dalam ajang rally terbesar Asia Cross Country Rally atau AXCR 2026. Ya, para rally Indonesia ini akan berjuang menuntaskan jarak sejauh 2.000 km dalam event yang akan berlangsung di Thailand pada 9 hingga 16 Agustus 2026.
Asia Cross Country Rally atau AXCR yang berlangsung setiap tahun di Thailand akan kembali digelar pada 9 hingga 16 Agustus 2026 mendatang. Sebanyak 9 pereli Indonesia akan terjun membawa nama merah putih dalam AXCR 2026 yang merupakan ajang rally terbesar di Asia. Antara lain Memen Haryanto di kelas T1G atau mobil bensin, Lodi Natasa dan Tubagus Adi untuk kelas T1D atau mobil diesel, Gemma Surya di kelas T2E atau mobil standar. Sementara untuk roda 2 ada 5 pereli, antara lain Rudi Poa di kelas M2, Irma Ferdiana di kelas M1. Dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Tangerang Selatan, menyebutkan bahwa seluruh pereli yang tergabung dalam Indonesia Cross Country Rally Team sudah siap dan persiapan yang dilakukan hampir mencapai 100%, baik fisik, mental, hingga kendaraan yang akan digunakan. Kalau ngomongin persiapan kendaraan, insya Allah jauh lebih bagus persiapannya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Saya mempunyai waktu yang panjang buat develop mobil dan test drive dan lain sebagainya, trial. Saya melakukan beberapa perubahan kendaraan dari sektor suspensi yang saya upgrade. Tahun ini diberitakan bahwa rutenya akan lebih pendek untuk special stage-nya atau rute balapnya. Jadi mereka juga mengingatkan lebih pendek tapi tidak lebih mudah. Nah, kemungkinan akan berlumpur biasanya atau berbukit. Kejuaraan cross country paling bergengsi di Asia ini akan mempertemukan para pereli dari berbagai negara dengan karakter lintasan yang sangat menantang, mulai dari hutan, pegunungan, jalur berbatu, lumpur, hingga menyeberangi sungai. AXCR 2026 akan menempuh jarak sekitar 2.000 km melalui 6 etapa kompetitif, dimulai dari Pattaya dan berakhir di Phitsanulok, Thailand. Dari Tangerang Selatan, Banten, Stephen Patinama, Ade Supriyatna, iNews melaporkan.